Oke teman-teman, pertandingan pembukaan Liga 1 antara Bali United sebagai tuan rumah melawan PSS Sleman telah berakhir dengan skor akhir kekalahan untuk tuan rumah Bali United. Oke, dan ini pertandingan yang menurut saya bukan pertandingan yang mengejutkan untuk kemenangan PSS Sleman karena seperti preview yang telah saya upload tadi ya. Di sini PSS Sleman akan berusaha bermain dengan sekuat mungkin di pertahanan dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari umpan-umpan pemain Bali United. Dan ternyata gol terjadi karena kesalahan dari pemain belakang terakhir Bali United yang mencoba umpan ke kiper dan berhasil dimanfaatkan oleh Ricky Cawor dari PSS Sleman dan skor akhir 1-0 untuk PSS Sleman. Kita lihat pertandingan kali ini sebenarnya kalau dari sisi permainan ya seperti yang kalian lihat juga bahwa Bali United itu benar-benar menguasai pertandingan ya, khususnya untuk babak kedua. Kalau dilihat dari babak pertama kita lihat shot itu sama ya, shot on target itu 3 berbanding 3. Cuman kalau saya lihat dari peluang yang saya lihat dari mata kepala saya itu lebih berbahaya peluang dari PSS Sleman. Walaupun catatan untuk pemain-pemain depan PSS Sleman ini saya kira kurang komunikasi ataupun bisa dibilang kurang kreatif dalam menyusun serangan. Karena kita bisa lihat dari serangan-serangan Sleman yang berbahaya itu terlahir dari bola-bola bola-bola umpan lambung ya. Kemudian yang itu Ricky Cawor yang berhasil ditepis, kemudian ada yang dari corner kick ya kalau nggak salah, bukan dari corner, itu dari umpan lambung itu yang masuk ke kotak penalti dari Bali United gitu. Dan akhirnya di babak pertama itu skor akhir masih 0-0 gitu. Ya beberapa kali sebenarnya Bali United juga menyerang ya. Namun kalau kita lihat dari serangan Bali United ini, mereka tidak berani masuk ke dalam. Bali United ini malah mereka menyerang dari sisi sayap, kedua sisi sayap mereka, dari Nofri dan sayap kiri mereka. Namun para pemain ini kurang berani untuk masuk ke dalam gitu. Jadi mereka bermain keluar terus umpan lambung yang akhirnya bisa terpotong oleh para pemain belakang dari PSS Sleman. Dan kita tahu pemain-pemain PSS Sleman ini, pemain belakang khususnya itu sangat-sangat rapi ya. Terutama ya kita beri plus semua untuk semua pemain, namun di sini yang paling mencolok yaitu bek kanan dari PSS Sleman yaitu Wahyudi. Karena ya kita tahu karena kenapa ya? Karena Bali United itu menyerang dari sisi kiri terus dan ya pemain yang paling tersorot dari pemain belakang dari PSS yaitu Wahyudi itu sendiri gitu, karena dia berada di posisi kanan. Dan kita lihat pemain PSS Sleman ini di babak pertama maupun babak kedua mereka ini tidak mudah terpancing untuk mengejar bola ke belakang pertahanan dari Bali United. Mereka lebih baik menunggu dan memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari pemain Bali United dan mencoba untuk serangan balik. Nah, ini perlu dievaluasi dari para pemain PSS Sleman. Boleh PSS Sleman kali ini menang melawan Bali United, namun kalau dari sisi transisi penyerangan saya kira jarak dari para pemain PSS Sleman ini terlalu jauh ya. Ya paling nggak minimal ada jarak itu 1-2 pemain sampai ke striker ya. Jangan dari tengah langsung, jangan dari belakang langsung striker. Di tengah lapangan harus ada lagi pemain gitu kata saya. Jadi tidak langsung, kalau langsung ke depan pasti berhasil dipotong oleh para pemain lawan gitu. Jadinya untuk evaluasi mungkin hanya seperti itu untuk pemain depan ya dari PSS Sleman. Kalau untuk dari pemain belakang dan pemain jangkar tengah, saya kira pemain jangkar tengah PSS Sleman cukup kuat. Terbukti kita lihat hampir tidak ada ruang ya untuk pemain-pemain Bali United untuk menyerang dari sisi tengah pertahanan dari
PSS Sleman ya mereka selalu lewat kiri. Dan dari Bali United juga saya kira mereka perlu perlu improve. Nah, dari babak pertama bisa dilihat penyerangan dari sisi kiri itu selalu gagal ya. Walaupun beberapa kali shooting itu berhasil, namun itu juga off target ya, walaupun berbahaya. Itu dari Eber Besa ya. Kemudian ada lagi tuh pemain sayap kiri mereka ya. Cuman mereka ini udah tahu ya kalau dari kanan pertahanan PSS Sleman ini sangat kuat. Tapi kenapa para pemain Bali United ini selalu memanfaatkan sisi kiri dari penyerangan Bali itu sendiri? Harusnya para pemain bisa improve untuk lebih bermain cair, pindah bola ke kanan, ke tengah gitu, nanti ke kiri lagi gitu. Kalau ke kiri terus, para pemain dari lawan akan mudah untuk mengerti permainan dari Bali United ya. Jadi mudah terbaca ini dari permainan Bali United, dan mereka akan umpan di belakang, kemudian akan kasih umpan terupas ke kiri gitu. Jadi untuk pertandingan kali ini saya kira Bali United juga sebenarnya main cukup bagus, cuman ya itu kesalahan dari pemain itu harus diminimalisir juga, atau kreativitas juga harus ditingkatkan ya. Karena kita tahu tadi di babak kedua itu sempat Bali United hampir mencetak gol lewat Eber Besa. Bahkan kalau misalkan para pemain Bali United ini bisa memanfaatkan peluang, saya kira pemain Bali United ini akan menangi laga ini. Cuman permainan disiplin dari para pemain belakang PSS Sleman ini membuat para pemain Bali United ini kebingungan. Bahkan kita lihat beberapa kali pemain Bali United emosi ya, dan terpancing emosi dan menjadikan itu berbuah kartu. Bahkan coach dari Bali United juga terkena kartu kuning ya. Jadi saya kira PSS Sleman patut untuk memenangkan laga kali ini karena kedisiplinan mereka. Dan selamat buat PSS Sleman. Sekarang PSS menduduki di peringkat 1 sementara Liga 1, dan tetap semangat Bali United untuk laga berikutnya ya. Karena liga akan berjalan masih lama. Ini pertandingan pembuka, memang pertandingan ini sangat sulit, dan selalu semangat buat para pemain dari masing-masing tim untuk melanjutkan laga ke berikut. Dan juga PSS jangan takabur, karena akan ada pertandingan berikutnya yang lebih keras saya kira. Dan pemain-pemain lawan ataupun tim-tim lawan akan mencoba membaca permainan dari PSS Sleman ya. Dan sekian video kali ini, see you next time.